Hai, kami dari CJR. Yoi, sekarang kalian udah bersama Kiki, Sama Aldi, sama Justin. Yoi, Justin Silitonga. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Gue nih ceritanya, iya, sama Aldi tuh sahabatan. Di film ya? Iya. Jelasin di film bukan di ternyata enggak. Senyatanya biasa aja ya? Biasa aja. Terus Oke. kita nih berdua anak band dan kita pentolan di sekolah kita. Dia tuh baik sebenarnya, cuma selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang. Gini ya? Gue emang ada apaan tuh gitu ya? Bella, ini sendirian aja, kok Bella berduaan. Oh iya lupa lihat. Sorry. Terjadinya pertemuan antara gue, Iqbal, dan Aldi itu karena pengen ngajak ke band si Aldi tadinya gitu. Emang sebelumnya kita belum kenal ya, cuman gue udah tahu lu berdua sebenarnya. Iya. Karena kita kan yang suka banyak masalah di sekolah. Bukan seperti film-film CJR sebelumnya. Kalau film CJR sebelumnya kan memang kita berperan sebagai apa ya? CJR. As a CJR gitu, as a Cowboy Junior gitu. Jadi orang-orang taunya ya memang dari awal ini Cowboy Junior, ini CJR. Kalau ini enggak, kita beda kelas. Gue lebih tua, gue kelas 3 SMA. Itu yang tadi ketua OSIS itu. Iya, lengser. Lengser. Sampai suatu saat ada pemilihan ketua OSIS. Gue di sini lebih kayak support Iqbal doang sih buat jadi ketua OSIS. Disitulah baru Udah itu peperangan terjadi. Kalau gue sebagai Tara di sini punya teman baik namanya Ayla, dan gue pengen banget dia menang di seluruh kegiatan di sekolahnya. Gue pengen dia jadi ketua OSIS. Kan gue yang mau jadi ketua OSIS, tapi yang ribet tuh si Tara. Ngapain sih? Kurang kerjaan doang. Bella itu kakak kelasnya Tara sama Ayla. So, kalian berdua harus hormat sama kakak kelas. Iya kak. Iya, Harus hormat ya. Iya, Dan hormat. film Iya, Kak. itu Bella pakai kacamata, tapi sebenarnya aslinya aku nggak pakai kacamata. Lo umurnya paling muda sih. Kenapa jadi Iya. paling tua ya? Iya, sebenarnya aku paling muda dari antara bertiga. Dan aku yang paling tua. Kiki ini karakternya pendiam, puitis. Walaupun aslinya gue nggak puitis, suka sama tetangga yang ada di depan rumahnya dia, yaitu yang ada di sebelah gue ini. Bella itu orangnya pemalu, terus dia pendiam. Dia introvert, terus dia sukanya baca buku. Si Kiki sama Bella nih sama-sama suka, tapi nggak berani ngungkapin perasaannya dia. Iya, gitu. jadi nggak maju-maju gitu. Iya, bahkan kalau lagi ngobrol gini, gue nggak berani ngeliat matanya dia gitu kalau di film. Ntar yang nonton pasti pada greget gimana gitu, karena aduh kenapa sih nggak ngomong aja gitu. Sangat berbeda dengan sifat asli gue yang sebenarnya sama siapapun santai Berani, aja gitu, iya. berani-berani aja. Lo mau apa lagi? Bisa nggak kalau sejauh kayak gitu? Aduh, Ayla. Aduh, Ayla itu orangnya, dia pinter, dia galak, dia jutek, punya temen namanya Iqbal di sekolah. Dia tuh bersaing terus deh, punya berantem terus. Semua warga sekolah tuh tahu kalau misalnya Iqbal tuh memang usil banget. Ada anak cupu dikit diisengin, meleng dikit diisengin. Pokoknya hidupnya penuh dengan keisengan. Itu kan berbeda banget sama aslinya. Sama. Sama bro. Aduh. Nah itu baru cantik. Ayo dulu deh. Ya emang sengaja. Tadi gue ngasih yang banyak aja. Itu tadi lah. Hitam banget. Ayo. Tara ini menurut gue itu orangnya tuh agak cerewet, dan gue nggak tahu kenapa sebelah gue ini bisa suka sama gue. Hai, gue Aldi. Di sini gue perannya sebagai Aldi. Dan Aldi sendiri tuh orangnya so jagoan, pentolan sekolah. Dan kenapa gue suka sama dia karena dia doang yang jomblo. Iya nggak sih? Setahu gue itu loh ya. Lumayan sih buat seorang kayak dia bisa suka sama seorang Tara itu. Ya karena kan Tara kan orangnya cerewet, ya kan? Iya, justru bagus sih kalau cerewet daripada mendiam-diam so cool gitu ya kan. Contekan nih. Di
Ada Cinta di SMA aku jadi Sandra. Karakternya dia itu cuma merasa dia itu paling cantik, dia paling oke di sekolah, teman-temannya banyak, dia paling populer gitu istilahnya. Pokoknya dia kayak it girl gitu. Keluarganya itu semuanya kaya, makanya dia merasa kayak wah, aku nih hebat gitu, aku yang paling top di sekolah ini. Masa-masa SMA adalah masa yang paling indah dan tidak terlupakan. Dan tentunya kita pernah ingat pada tahun 1979 ada film Kita Cinta dari SMA. Kemudian pada tahun 2002 ada film Ada Apa Dengan Cinta. Dua-duanya merupakan film-film yang sangat fenomenal. Starvision berharap Ada Cinta di SMA akan menjadi film fenomena baru yang bercerita tentang kisah cinta di SMA. Tapi dalam film ini kita bukan berbicara hanya masalah cinta. Bagaimana pergolakan batin saat SMA. Persahabatan, kasih sayang, dan juga hubungan dengan keluarga. Ada Cinta di SMA menjadi lebih istimewa karena film ini dibuat musikal. Perfilman kita mencatat sedikit sekali film yang dibuat secara musikal, dan Ada Cinta di SMA akan menjadi sebuah sejarah baru. Selamat pagi, good morning, pagi ini, mari kita bersama. Di konsep sebelumnya itu Mas Aris bikin skenarionya musikalnya dengan cara dialognya bernyanyi. Sementara dia di Cinta di SMA tidak seperti itu, cerita tetap berjalan sendiri tapi ada momen-momen tersendiri yang akhirnya diisi dengan lagu. Jadi musikal di sini adalah bergerak berdasarkan situasi. Ketika misalnya karakternya sedih, akan ada lagu yang mengiringi adegan tersebut. Ketika karakternya happy, akan ada lagu yang mengiringi adegan tersebut. Jadi bukan sesuatu atau dialog yang dinyanyikan seperti yang ditulis di skenario Mas Aris. Ya, jadi awalnya film Ada Cinta di SMA ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang ditulis oleh Mr. Salman Aristo. Waktu Pak Parwes nelfon saya untuk coba baca gitu ya, menurut saya sih ceritanya menarik gitu. Love story yang settingnya itu di SMA. Senario Ada Cinta di SMA dibuat sesuai pesanan dari Sherina Munaf. Pada waktu itu dia menghendaki membuat sebuah film setelah petualangan Sherina yang dibuat tahun 2000. Karena satu dan lain hal, akhirnya kita melihat bahwa CGR lah yang paling pas untuk menjadi pemeran utama dari film Ada Cinta di SMA. Film ini tuh ditulisnya dulu tuh memang bukan untuk CGR ya, jadi akhirnya saya mencoba untuk memberikan ide ke Pak Parwes untuk dibikin ceritanya itu bertiga gitu. Jadi ada persahabatan juga, karena menurut saya cerita cinta di SMA itu bukan tentang sepasang kekasih gitu. Jadi di situ tuh lebih ada tentang keluarga. Di situ tuh masa-masa anak remaja yang lagi cari jati diri, belum tahu maunya apa gitu kan. Itu kepengen dikasih lihat juga supaya relevan sama anak-anak SMA. Patrick Effendi sebagai sutradara juga udah punya konsep sendiri. Jadi saya diminta untuk menggabungkan antara skenario dari Salman Aristo dengan konsep dari Patrick Effendi. Masukan dari Patrick Effendi selaku sutradara, karena beliau sudah mengenal CGR dengan sangat baik, karakter-karakter yang saya tulis tuh didekatkan ke karakter asli dari Iqbal, Aldi, sama Kiki. Jadi supaya mereka nanti juga di lokasinya akhirnya jadi nyaman. Paling berat itu memang memilih cast utama ceweknya gitu. Bisa meyakinkan Pak Parwes untuk mencoba bereksplorasi sama Caitlin Halderman. Dia adalah aktris baru, bener-bener fresh from the oven. Dia bisa nyanyi, dia bisa acting bagus, Pak Parwes juga suka. Terus kemudian muncul beberapa nama lagi yang kita pilih. Akhirnya kita juga milih Gege. Buat saya look-nya dia, appearance-nya dia, attitude dia, acting dia itu juga sangat pas sekali untuk role-nya Tara. Nah yang terakhir datang Agatha Chelsea. Kita itu pertama nggak ada yang yakin sama Agatha Chelsea hanya karena umurnya dia. Yang which is mereka berdua ini ceritanya Kiki dan Bella ini adalah kakak kelasnya Aldi dan Iqbal, jadi lebih tua gitu. Sedangkan dia masih umur 13 tahun. Akhirnya ada satu penyelamat yaitu kacamata. Begitu dipakai kacamata, difoto jajar sama Kiki, langsung berubah semua. Langsung look-nya dapet, attitude-nya dapet, terus langsung kita semua langsung detik itu juga pede langsung. Oke, sip. Dalam film ini kita menghadirkan banyak sekali pemain-pemain senior. Ada Tora, ada Wulan Guritno, Ikang Fauzi, dan begitu banyak komika. Saya merasa film ini sangat dedicated sama diri saya, karena film ini merefresh masa-masa SMA saya. Ini akan menjadi sebuah kenangan indah, sebuah nostalgia. Saya cuma pengen lihat syuting aja. Kita beruntung banget dapet
sutradara kayak Kak Patrick, satu karena kita udah kenal, begitupun dia udah kenal kita. Itu banyak bercandanya sih. Ada satu scene di mana gue tuh nggak bisa, gue harus ngobrol sama Bella sama si Gege. Sama si Chelsea, tapi gue nggak boleh natap matanya dia gitu ceritanya. Jangan cuek aja, kita senang-senang sama-sama. Hubungan Bella sama Kiki tuh bener-bener kayak tinggal dikit lagi, tapi gak maju-maju gitu. Tapi gak ada progres. Semua kayak aduh. Kayak ikutan awkward juga gitu. Lagi reading aja kayak dengerin mereka berdua lagi reading aja. Ini ada sih gitu ya. Kalau aku bapernya sih baper lucu-lucuan aja sih. Soalnya aku sama si Aldi udah cetus-cetusan aja berantem mulu. Baper sedih lah kalau katanya ada. Baper sedih. Karena keluarganya juga mungkin apa ya? Ya ada masalah. Makanya Ayla tuh kalau misalnya di sekolah ya itu jutek. Paling berkesan di SMA gue pernah jatuh cinta sama guru gue. Dia cakep banget. Bahan hayalan gue lah pokoknya. Itu sangat berkesan sekali. Cita-cita di SMA gue pahit, ngarep doang. Gak kesampean. Sekali-kalinya gue pernah ditolak seumur hidup gue tuh malah di SMA doang. Ya pahit tuh mungkin. Kalau jatuh cinta, apa yang kami lakukan adalah tulis surat. Habis itu apa yang kita lakuin, tumpahin minyak wangi. Dikirim balasannya maaf, no time for love. Oh, nggak galau coy. Terus, artisnya di sini. Yang buat hati gelisah. Kita lagi traveling. Seru karena bikin Pamulang macet. Gak jadi suka. Jangan cuek aja. Tapi kalian ada cinloknya gitu nggak sih? Sebenarnya gimana? Penasaran nih. Coba dari Iqbal dulu deh. Iqbal cinlok itu nggak sih sama Kathleen? Atau apa terjadi peberanteman gitu nontonnya? Jadi apa? Jadi in and out set sih kalau saya. Gitu. Maksudnya? Iya. Bagi yang nggak tahu. Itu gue mau itu aja, kode aja biar mereka yang mikir sendiri. Oh jadi di film ini yang cinlok Iqbal doang. Gimana sih? Gue juga nggak bilang iya. Gue juga nggak bilang enggak. Tapi ya mungkin nanti di film chemistry bisa dilihat sendiri sih. Gitu. Tapi chemistry dia tuh sama di adegan sama di luar tuh sama loh. Makanya tadi kan gue bilang in and out. Tadinya tuh, ya kan kita nanya lu cinlok apa enggak, bukan gimana sih ya? Ya dia nggak ngerti apa yang kita maksud. Kok nggak pada ngegas sih? Gue nggak ngegas, gue biasa aja. Tapi biasa aja nggak ada yang Tapi ya gitu, jadi ya nanti bisa dilihat lah chemistry-nya bisa apa. Kamu harus jadi pacarku. Gua ada cinta di SMA berperan sebagai preman. Nah di sini preman sama Jui. Senang banget gua bisa memerankan peran yang sangat sangar ya. Ini peran yang sangat berat banget. Jadi kisah-kisah yang heroik gitu ya gitu. Dan biasanya digunakan cowok-cowok untuk mendapatkan hati cewek. Kalian harus nonton. Jika kau tak mau, kan ku buat kamu mau. Gua berperan di film Ada Cinta di SMA ini sebagai Nek ya. Gue juga udah beberapa kali kan bareng anak-anak CGR. Gue ini respect banget gitu sama mereka. Mereka kan anak-anak bocah yang udah jadi rockstar gitu, tapi nggak tengil-tengil gitu, pada baik gitu, kayak pada sopan gitu. Gue mah kalau dari kecil udah keren gitu, gue mah sombong gue mah. Mau ku buat kau mau, walau harus kulakukan apa saja. Yo, what's up, brother? Untuk dapatkan hatimu untukku. Saya Ridwan Abdul Ghani, saya jadi kakaknya Iqbal yang nomor 2 paling tua. Gue berperan sebagai Somat. Somat itu kakak paling tuanya Iqbal, paling bijak lah, tapi tetap nyeleneh. Dan abisnya Iqbal mulu yang dapet bom dari semua kakak-kakaknya. Karena Iqbal termasuk anak yang muda, sama yang tua agak dicuekin. Pastikan menjadi pacarku minggu depan. Saya Fani Christian, di sini saya berperan sebagai Fikri, kakaknya Iqbal. Kita 9 bersaudara. Saya itu anak tengah di antara 4 laki-laki. Nama Aye Isabella Fauzi. Di sini peran Aye sebagai Fatima, aka Fatime, kakaknya Iqbal yang menyebalkan, yang selalu ngeceng-ngecengin Iqbal.
Dan sekarang kita akan ngebahas pengalaman-pengalaman seru. Aku pas Ayla lagi pakai kebaya. Di situ sih aku kepanasan banget, itu benar-benar sampai bercucuran banget. Berarti kayak tadi pas. Sejenak kita berpesta. Ada salah satu dimana kita tuh syuting rame-rame dan extra set tuh 200 orang. Aduh. Gitu. Wow. Broken Down, lebih musik, senang-senang sama-sama. It's time to party. Dulu saja. Ya, dulu beberapa langkah, action maju ya. Scene yang paling menantang itu adalah karena waktu itu kita punya crowd yang banyak. Terus kita itu cuman punya AD, kita ada 2 doang AD. 1 kodir dan saya. Untung tim kita solid, tim talent kita solid, jadi kita bisa memanage itu dengan baik. Dan kita ngejar matahari. Jadi itu kita semua capek-capean, kita semua keringetan, gak ada yang boleh minum, makan gitu. Soalnya kita emang kejar banget kan waktunya. Kak Patrick tuh udah bener-bener kayak keringetan, udah pakai apa sih tuh yang iya udah teriak-teriak. Kita tuh rame banget dan ngurusnya 1 orangnya susah, apalagi 200 orang ya. Gimana kita harus dance ya. Kalau yang paling seru buat aku sih nyanyi lagu sih, karena di film itu aku nyanyi sebuah lagu judulnya Di Seberang Sana yang akan menjadi bagian dari soundtrack bersama CJR. Lagu itu benar-benar bunga-bunga banget, benar-benar jatuh cinta, benar-benar sweet. Jadi aku harus benar-benar mendalami lagu itu. Transisinya lumayan sih di situ. Aku juga nyanyi. Wih, nyanyi lagu judulnya apa ya? Cinta Salah dong. Sama ada duet sama Iqbal. Judulnya apa tadi? Judulnya Sampaikan Sayangku Untuk Dia. Kenapa cinta salah sih ya? Karena cintanya salah. Jadi kalau misalnya penasaran nih nonton aja. Oke, sekarang kita mau ngasih tahu keseruan kita selama kita di lokasi syuting. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Pertama kalau gue yang seru begitu kita mungkin scene awal kali. Nari dan nyanyi sih yang kita di lapangan. Itu gila, seru banget ya. Karena saking ramenya jadi bercanda-bercanda aja gitu semuanya lama banget. Apalagi syutingnya kan udah mau gelap tuh. Gue selama syuting itu ngerasa fun banget, ngerasa seru banget. Karena apa ya, hampir di setiap harinya kita bercanda sama krunya sih. Timnya juga enak, jadi dari awal sampai akhir gue bener-bener nikmatin proses syutingnya. Di film ini kenapa jadi seru? Kita punya banyak teman-teman dan kenalan-kenalan baru sih. Jadi semua orkes dari Ada Cinta di SMA semuanya suka diajak bercanda, semuanya kooperatif. Good pagi, selamat morning. Gimana main loh? Gila, mama si Jerry main. Itu termasuk salah satu yang gue suka sih. Ada nyokap kita main, nyokap gue nggak pernah syuting, jadi dia belum di-take kan disuruh senyum kan adegannya. Jadi dia kamera roll, dia udah senyum. Terus gue ngeliatin ngapain sih nyokap gue. Kalau gue pas syuting gue langsung pakai headset gue. Kenapa? Senang banget lah bisa tergabung di project besar kayak Nah, kalau gue sih respect banget sih sama Star Vision karena udah bikin Ada Cinta di SMA. Thank you. Keren banget. Hari ini adalah proses rekaman. Kemarin ada proses syuting filmnya sudah selesai semuanya. Karena berhubung film ini ada unsur-unsur musikalnya juga, jadi hari ini aku mau tag lagu aku sama lagu yang buat CJR. It's time to party, it's time to have some fun, 'cause tonight is on, we gonna party all night. It's time to party, it's time to have some fun, 'cause tonight is on.
pokoknya hari ini seru banget karena yang terlibat di untuk lagu-lagu di film ini banyak banget. Ada Kak Dimas Pradipta, ada Kak Deninda Jaya, ada Kak Patrick Effendi, produser CGR. Cintaku yang sangat cinta. Katanya gue mau ngambil lagu ini dulu. Jadi seru banget hari ini. Kita kira-kira ada 3 lagu. 2 lagu udah beres, 1 lagu lagi nanti malam. Bareng-bareng tunggu sama Aldi. Jadi hari ini kita lagi take lagu paling spesial. Mereka punya mimpi untuk manggung di sebuah kafe dan akhirnya mereka manggung di kafe itu, dan lagunya lagu ini yang sekarang. Saya Brian dari Silawan Seven. Hari ini saya lagi ngisi tracking drum buat lagunya CGR. Itu jadi kebanggaan juga sih sekarang jadi bagian dari perjalanan musik mereka. Halo, gue Anin Dimas. Di sini gue nyanyiin Mati Nurani. Kata dan rasa cinta pun tak lagi. Ujung belakangnya tuh nggak usah semuanya panjang. Oke. Berlari membawa bahagia. Ku rasa cinta di seberang sana, walau tak terlihat di mata. Aku harap semoga kalian semua bisa suka sama lagunya dan aku bisa memberikan yang optimal, yang maksimal buat kalian semua. Dan yang pastinya aku cuma berharap semoga lagu ini bisa merepresentasikan Bella untuk kalian semua. Hari ini aku lagi recording 2 lagu untuk ya sebagian dari film Ada Cinta di SMA ini. Tak seindah itu katanya, cinta tak pernah. Hari ini aku bersama Mas Siva, ada Kapet, ada Tante Morin, ada Kak Mariska juga ada. Lagunya dibikin sama Kak Patrick sama Fabian Kanawan. Kapet di sini mendirect juga. Cinta tak pernah gagal. Hai semuanya, jadi hari ini gue Iqbal dan gue bakal recording untuk soundtrack lagu-lagu yang ada di film Ada Cinta di SMA. Hari ini only my part. Kemarin Bang Kiki sama Lee selesai, Caitlyn juga udah selesai. Makanya hari ini hari terakhir recording dan gue wish me luck, semoga cepat selesai dan lancar semua. Hit it. Berlalu, kita tulis cerita baru. Selamat pagi, good morning, pagi ini mari kita bersama bernyanyi. Jadi banyak banget lagu-lagu yang ada di film Ada Cinta di SMA ini. Lagu favorit gua itu yang gua sama Caitlyn. Judulnya Sampaikan Sayangku Untuk Dia. Gua jika bisa memilih sih, sama Hati versus Nyali. Tapi lagu gua lagu yang semangat sih. Karena emang lagunya tuh di adegan yang kita lagi seru-seruan bareng sama teman-teman sekolah semuanya. Sama lagu Jika Bisa Memilih sih. Boleh. Pas lagunya dengan momen CGR sekarang. Hari ini kita ada launching-an novel Ada Cinta di SMA. Yes. Dan suasana di sini seru banget, ramai banget orang yang datang. Bukunya di hari ini tempat ini laku 700, berarti kurang lebih 700 lebih. Yang datang di sini nggak cuma CGR, ada beberapa cast yang lain juga. Yang baru singgah di hati. Gue excited banget sih hari ini. Hatiku menari karena dia. Idenya datang dari Papa Roes. Setelah skenario-nya selesai dan filmnya selesai syuting, Papa Roes dan Mbak Revita dari Gagas Media menghubungi saya terus mengajak saya untuk menulis novelnya. Cerita ini memang punya potensi yang sangat kuat. Jadi menurut saya film dan novelnya itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi seorang penontonnya harus baca novelnya juga dan juga harus nonton filmnya juga untuk bisa mendapatkan satu pengalaman yang. Apabila sudah membaca novelnya, mendengarkan lagunya, apakah cukup? Tentunya tidak, karena film ini memiliki keunikan tersendiri dan akan membawa kita mengalami sebuah proses yang menyenangkan,
mengharukan, dan tentunya memberikan inspirasi. Lagu singlenya CJR yang Jika Bisa Memilih itu jadi lagu yang sangat penting karena yaitu lagu perpisahan mereka. Waktu yang menjawabnya. Yang paling seru adalah kalau kalian nanti nonton, khusus di lagu Jika Bisa Memilih, kalian lihat ada beberapa air mata yang itu real, itu bukan acting. Kita bener-bener masuk ke emosionalnya mereka. Jangankan mereka, ada beberapa tim yang memang sudah kenal dan kenal lama dan kerja bareng anak-anak juga sempet nangis. Ya ini karyanya mereka yang memang dihadirkan khusus buat sebagai hadiah perpisahan buat para penggemarnya, buat para komen. CJR berarti kan kalau Iqbal udah cabut ke US, kita nggak bisa sama-sama lagi gitu, kita nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Teman kita Iqbal, dia ngelanjutin sekolahnya ke Amerika, dia dapat beasiswa, alhamdulillah. Itu yang ngebuat kita senang juga. Tapi ngebuat kita berdua sedih juga ya. Iya. Yang sedihnya tuh karena kita udah berapa tahun ya? Kalau hitung dari dulu masih musikal, kita udah hampir 6 tahun. Iya, 6 tahun. Sampai 7 tahun kita bareng-bareng. Kita udah ngalamin banyak kejadian-kejadian seru. Kita udah tour bareng, sedih bareng, bahkan kita pernah berantem juga. Yang bikin gue sedih tadi di sana tuh siapa yang nemenin dia gitu. Gitu sih. Mungkin Ada Cinta di SMA ini adalah project terakhir dari CJR untuk sekarang ini gitu. Jangan pernah lupakan kita. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang udah support saya selama 5 tahun terakhir ini, personally ataupun di dalam grup CJR atau apapun yang saya lakukan. Terima kasih banyak buat support dan cintanya. Juga jangan lupa saksikan Ada Cinta di SMA 6 Oktober 2016, Baper di bioskop. Dan buat komen-komen juga, buat fans-fans kita semua juga, thank you sudah selalu support kita selama ini. Selama 6 tahun. Ya pokoknya apapun yang terjadi sekarang ini murni karena memang kita ngedukung studinya Iqbal. Lo berdua baper apa sih di film ini? Scene friendship-nya gitu sih. Kayak priceless gitu. Wah, bener baper deh. Lu beneran baper nih. Tapi menurut lo bakal sedih gak sih? Maksud gue, ya pasti kalau dibilang seneng kan kita semua seneng. Ya kalau dari jalan ceritanya saya sedih, semoga nanti pas udah jadi filmnya bisa jadi lebih sedih lagi dari yang sesuai ekspektasi gue. Kalau gue sih paling bikin baper dari film ini ada satu scene sih. Yang itu yang kita lagi beres-beres tuh alat-alat. Terus bagi main piano sendiri kan baru kita ikut nyanyi. Itu sih mungkin gue ntar pas nonton atau pas premier bisa nanya sih. Gue bokap gue sih. Di film ini kan gue berantem sama bokap gue kan. Padahal kalau di real life kan gue gak pernah berantem sama bokap gue. Jadi ya itu aja hal yang, oh ternyata gini ya kalau berantem sama bokap ya. Oh ternyata sebegini tegangnya ya gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih. Ya semoga semua pesan, semua maksud, semua kejadian yang ada di film ini bisa nyampe ke hatinya para penonton semua. Itu sih harapan kita bersama gitu. Kayak gue ngeluarin apa yang gue bisa semampu gue untuk film ini. Lu juga kan Baldi? Semua. Harapan untuk film ini apa nih untuk kalian? Penontonnya banyak. Bukan cuma penonton doang sih, yang penting apa ya? Diterima sama masyarakat semuanya. Terus pada senang nonton filmnya. Terus juga ngerti apa yang mau kita sampaikan dari filmnya. Karena kan banyak juga kan moralnya. Ya kita berharap semoga apa yang kita lakuin penontonnya bisa nangkep apa yang kita maksud. Semoga bapernya dapet lah. Jangan lupa saksikan film Ada Cinta di SMA. Ada Cinta di SMA 6 Oktober 2016 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton. Yeay! Siap baper bareng. See you di bioskop. Siap-siap baper ya? Emang lu bakal datang di bioskop? Iya. See you di bioskop. Ntar kan di layar. Yeay.